bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Amatilah gambar berikut. Apa saja jenis permainan yang Beni dan teman-teman lakukan? Di mana saja mereka bermain? Siapa saja yang ikut bermain? Kapan mereka bermain? Apa permainan kegemaranmu? Bagaimana cara melakukan permainan tersebut? Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat, diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Setelah mendengarkan teks bacaan bermain perahu kertas, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan di halaman 7. Bacalah teks percakapan berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Beni dan Kak Tiur? Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah
alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Setelah membaca teks bacaan bermain simpai, sekarang anak-anak menjawab pertanyaan berikut ini. Bacalah percakapan yang ada di halaman 15 dan 16. Setelah membaca percakapan tadi, anak-anak mengerjakan halaman 17. Jika di rumah anak-anak memiliki simpai, anak-anak mengisi kolom berikut ini. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut ini. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh, benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh, benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Carilah makna kata-kata berikut ini. Susunlah huruf-huruf berikut ini hingga membentuk kata yang dimaksud.
Percobaan sifat-sifat benda. Yang pertama, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Setelah itu, ambil kertas dan letakkan di atas sebuah piring. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Selanjutnya, ambil sebuah batu, letakkan di meja. Amati bentuk dan besarnya. Pindahkan batu ke dalam gelas. Apa yang dapat kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Setelah melihat percobaan tadi, anak-anak menuliskan kesimpulan di tempat yang sudah tersedia di halaman 24. Cobaan sifat-sifat benda halaman 29. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Selanjutnya, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu pindahkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Selanjutnya, masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lalu, pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Lalu, anak-anak menuliskan hasil pengamatan di tempat yang telah tersedia di halaman 30. Bacalah teks percakapan berikut ini. Setelah membaca percakapan tadi, anak-anak sekarang mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 32 sampai 33. Bacalah teks percakapan berikut ini.
Setelah membaca percakapan, anak-anak sekarang mengerjakan halaman 37 sampai 38. Percobaan sifat-sifat benda halaman 38, alat dan bahan, balon dan kantong plastik. Setelah ditiup, perhatikan bentuk balon dan bentuk kantong plastik. Bagaimana bentuk balon dan kantong plastik? Tuliskan kesimpulanmu di tempat yang sudah tersedia. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik, artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Setelah mendengar bacaan teks tadi, sekarang anak-anak mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 40. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Berikut ini adalah beberapa aturan di rumah Beni. Anak-anak telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Sekarang anak-anak menuliskan aturan di rumah anak-anak di kolom yang sudah disediakan. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, air, minyak, dan sirup. Coba Beni perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Tuliskan makna kata yang ada di halaman 46.
Selanjutnya, anak-anak mencari kata di tempat berikut ini. Amatilah benda-benda yang ada di rumahmu, berilah tanda centang sesuai dengan wujudnya. Amatilah gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar, lalu anak-anak mengerjakan soal-soal berikut ini. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Itulah tadi pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.